Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi bil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولبيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشيخ محمد نواوي بن الشيخ محمد خالد بن عبد اللطيف حسن الشيخ محمد هاشم حسن الشيخ عبد الوهاب حسن الشيخ سمسن حسن كي حجي وأخونا كي شمسن حبيب منذر بن ونوان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Sekali lagi buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus siapa yang sakit? Pak yang Pak Ardiansyah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ada hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi malallahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalil ala jalla wa al amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah musalla syariah yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengurus DKM Bapak Eko Novianto, Bapak RW kita Bapak Sodikun, dan bapak-bapak yang lainnya, mudah-mudahan Allah kasih sehat semua. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita membahas tentang makalah yang keempat, riwayat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada 5 kegelapan dan lampunya itu juga 5. Ada 5 kegelapan, lampunya itu 5 ya. Yang pertama, kegelapan yang pertama, cinta dunia. Lampunya apa? Lampunya apa, Pak? Lampunya at-taqwa. Lampunya adalah masjid at-taqwa. Lampunya takwa. Yang pertama tuh, kalau masih pada ingat ya, yang jelas sama lupa. Yang kedua, dosa, kegelapan dosa. Lampunya dosa itu adalah taubat. Yang ketiga, kuburan. Kuburan itu gelap. Lampunya kuburan itu la ilaha illallah ya. Nah, sekarang yang keempat, wal akhiratu zulmatun likasratil ahwali wal akhiratu zulmatun wassirajulaha al amalus salih. Yang keempat, akhirat itu adalah gelap. Likasratil ahwal, karena banyaknya perkara yang menakutkan. Akhirat itu pertama itu jalan menuju akhirat apa dulu? Jalan menuju akhirat apa dulu? Mati dulu. Setelah mati dikemanain? Masuk ke kuburan. Coba, ada yang betah nggak sekarang tinggal di kuburan? Kecuali orang-orang kampung Kobak, no. Pak RW Ambar tuh. Terus pasnya apalagi tinggal di dekat kuburan. Ada yang betah tinggal di kuburan? Nggak ada. Ya, gelap, menakutkan. Apalagi kalau dulu kuburan Jati ceritanya banyak apa namanya cerita horor. Kuburan Jati itu. Ya. Tapi orang-orang yang tinggal di situ mah udah biasa ya. Apalagi di sini nih, kita naik sini ya, mana sini? Jalan ini ya, belok kanan tuh ya. Nah, mereka mungkin udah biasa ya. Yang jelas akhirat itu gelap. Kenapa? Karena banyak perkara yang menakutkan. Apa? Ada api neraka, ada hisab. Sebelum api neraka dulu lah, manusia dikumpulin dulu tuh di padang mahsyar, pada keder semua itu ya. La dhilla illa dhilluh. Ketika di padang mahsyar itu nggak ada yang namanya perlindungan. Kita mau minta tolong sama siapa? Bapak yang biasanya ditolongin sama tetangga, yang bapak biasanya nolongin tetangga, nanti di padang mahsyar nggak ada ya. La dhilla, nggak ada perlindungan illa dhilluh, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dikumpulin, ditimbang tuh. Ditimbang amal kita kan? Ditimbang, dihisab dah tuh. Ya, dihisab. Setelah dihisab baru diproses tuh. Ya, ini jamaah asyariah masuk ke belah mana ini? Apakah dapat catatan dari tangan kanan apa tangan kiri? Menakutin, Pak, ngeri. Tapi kalau kita yang sudah
mendapatkan ketenangan batinnya di dunianya karena senantiasa selalu dekat kepada Allah, nggak lepas sholawat, insya Allah Pak ya. Nah makanya dikatakan akhirat itu gelap. Wassiraju, dan adapun lampunya, penerangnya, laha, bagi akhirat apa? Al-amalus soleh, amal soleh, amal soleh Pak. Alhamdulillah kalau saya itu selalu berhusnuzon. Jamaah Asyariah ini amal solehnya udah nggak kehitung, amin. Nggak kehitung dan nggak mau ngitung-ngitung. Ya, ada nggak di sini amal soleh mau ngitung-ngitung, perhitungan? Ada nggak di sini? Kalau ada selesai udah Pak, selesai. Ya, nggak ada ngitung-ngitungan. Itu Pak Ustadz itu di laporan maulid itu lah, itu mah bukan apa hitung-hitungan ya. Memang kemampuan kita segitu ya. Adapun dicatat sama panitia, kewajiban panitia untuk mencatat sedekah kita. Tapi kita yang bersedekah untuk apapun termasuk maulid ya, saya yakin Bapak niatnya nggak mau dicatat. Cuma ini untuk biar rapih aja, biar rapih. Ya. Bapak kalau seandainya tahu betapa besarnya sedekah untuk maulid, aduh, pasti ada yang ngalahin Pak Eko. Insya Allah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh, innallaha yuhibbu an yukhadha birukhsihi kama yuhibbu an yukhadha bi'azaimihi. Sesungguhnya Allah itu menyukai apa? Ayu khoda. Lihat ini merek apa sih mic ya? Duh, jatuh mulu. Padahal mah enak suaranya nih. Ini harus dilem biru ini. Sesungguhnya Allah menyukai bila diambil biru khosihi, dengan hukum-hukum yang ringan. Kama yuhibbu an yukhadha bi'azaimihi, sebagaimana Allah menyukai bila mengambil pada hukum-hukum yang kuat. Jadi Allah itu sesungguhnya sangat menyukai memberikan keputusan yang ringan-ringan. Ya, misalnya Bapak berangkat dari pulang kampung lah ya. Pulang kampung. Jaraknya sudah cukup untuk mengqashar dan menjamak sholat. Nah, itu Bapak lakukan, Allah suka. Ini kan ada orang yang pokoknya nggak usah dikosor-kosor, nggak usah dijamak-jamak. Orang kita masih bisa kok, nanti kalau ada pas waktu azan kita berhenti di jalan. Nah, dikira mah itu ya mantap gitu ya. Tapi Allah sangat suka. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai, an yukhadha, bahwasanya Allah sangat suka bila mengambil birukhosihi, dengan hukum yang ringan-ringan. Hukum yang ringan-ringan. Sebagaimana Allah menyukai juga untuk mengambil keputusan dengan hukum-hukum yang kuat. Tuh. Allah menghukumi kita untuk sholat fardu. Ya. Itu Allah sangat menyukai.
Allah memfardukan kita puasa. Ketika Allah memutuskan itu, Allah suka begitu, resep gitulah. Karena apa? Ini ketika Allah membuat aturan hukum, ini kan untuk kemaslahatan hambanya, untuk kebaikan hambanya, untuk hambanya itu bisa mendekati Allah lewat hukum-hukum Allah, agar hambanya itu mengenal Allah sampai derajatnya tinggi. Maka Allah sangat resep, kalau bahasa kita mah ya, resep untuk mengambil keputusan yang kuat hukumnya. Begitupun Allah sangat menyukai ketika Allah membuat keputusan buat hambanya yang ringan-ringan. Jadi kalau Bapak pergi ke suatu tempat yang jaraknya itu sudah satu marhala, katakanlah sampai 85 km, Bapak pengen menjamak qashar ya monggo ya, tapi dengan catatan perjalanannya ini perjalanan di dalam rangka kebaikan, bukan untuk kemaksiatan ya, bukan untuk kemaksiatan. Tuh ya. Jadi akhirat itu gelap. Lampunya apa? Amal soleh. Ya. Innallaha ba'atsani bil hanafiyyati as-samhati dini Ibrahima. Karena sesungguhnya Allah ba'atsani telah mengutus aku ba'atsani telah mengutus kepadaku bil hanafiyati dengan ajaran agama yang ringan, as-samha yang toleran. Ya. Dini Ibrahima, yaitu agama Ibrahim. Ya. Nah, Allah sendiri mengirimkan saya, mengutus kepada saya itu agama yang ringan, yang samha, yang toleran. Makanya dalam konsep Al-Quran itu yuridullah bikumul yusra. Allah itu menghendaki kita ini dalam ibadah itu yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usr. Sebaliknya Allah enggak suka, tidak menghendaki hambanya ini menjalankan syariat agamanya ini bil usri, dengan kesulitan. Ya. Coba. Dulu orang tua kita itu boleh jadi buta huruf. Banyak kakek kita sejak zaman dulu lah, katakanlah zaman dulu, zaman engkong kita masih kecil-kecil itu, boleh jadi buta hurufnya banyak, tapi saat untuk baca Quran, bacaan sholat, pada bisa semua. Karena apa? Memang Allah mudahkan. Ya. Bahkan salah satu syarat sah sholat aja itu bukan menjadi perkara yang sulit. Mudah semua syarat sah sholat itu, nggak ada yang menyulitkan, Pak. Rukun sholat itu nggak ada yang menyulitkan. Misalnya kalau seandainya Allah membuat hukum lewat Kanjeng Rasul, syarat rukun sholat itu salah satunya adalah khusyuk misalnya, nggak ada yang sah semua apa sholatnya, Pak. Nggak ada yang sah, yakin. Ya. Tadi Bapak sholat maghrib mikirin apa coba? Ya, Kang Redi pasti pikirannya nanti saya mau nyiapin bangku buat Pak Ustadz. Ya kan? Mas Win mau nyiapin air. Ya, Mas Tama nanti bawain kopi. Lagi sholat tuh. Nah, saya ingat pesan Bapak habis sholat saya suruh kopi tuh. Lagi sholat. Coba kalau seandainya itu yang namanya khusyuk menjadi rukun sholat, apa jadinya kita? Nggak ada yang sah sholatnya.
Inilah murahnya Allah. Ya Allah, Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad itu spesial banget. Banget spesial. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu Pak, berbuat dosa aja langsung dihukum, langsung ada dampaknya. Umatnya Nabi Musa misalnya tuh, yang nggak sembahyang aja langsung, lu nggak sembahyang iya jadi monyet. Kunu kirodatan khosiin. Tuh, ada kelompok Nabi Musa zaman Nabi Musa yang pernah melakukan kesalahan saat dia itu meyakini Musa Samiri sebagai orang sakti, bahkan sebagai Tuhan. Langsung dihukum Pak. Taubatnya umat terdahulu itu caranya macam-macam langsung. Salah satunya itu Nabi Musa, itu umatnya itu. Saat dia umatnya Nabi Musa tobat, itu dengan cara apa? Membunuh dirinya masing-masing, saling membunuh. Tapi dengan cara tidak memperlihatkan satu sama lain. Jadi suasananya dibuat gelap sama Allah. Saling membunuh Pak. Itulah taubatnya umat terdahulu. Salah satunya umatnya Nabi Musa. Nabi Soleh umatnya membangkang langsung Pak. Jeder. Dikirim bencana. Nabi Lut dikirim bencana. Tapi umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, ditunggu sama Allah. Ditunggu sama Allah. Ditunggu kapan? Sampai dia mati. Lu mau tobat apa kagak? Ya Allah. Makanya dikatakan Nabi Muhammad adalah betul-betul nyata rahmatan lil alamin, yaitu nyata bener Pak, kerasa banget sama kita sebagai umatnya. Ada 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Pak. Ini Nabi Adam yang ngendiko, wa dzukira anna Adam alaihissalam, disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Qala, beliau dawuh, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'ta ummata Muhammadin, memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad arba'a karomatin, 4 kemuliaan, ma'a'toniha, yang enggak pernah dikasihkan kepada saya. 4 keistimewaan umat. Nabi Adam aja manusia pertama enggak dikasih sama Allah. Yang dikasih cuma umatnya Nabi Muhammad, umat yang lain enggak dikasih Pak. Tuh keistimewaan umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Ahaduha, yang pertama, salah satunya itu anna qabula taubati kana bi Makkah. Kata Nabi Adam nih, saya itu diterima tobatnya ketika saya berada di kota Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Lah sementara umatnya Nabi Muhammad diterima tobatnya di mana saja berada. Ya, Kang Jenal lagi di pasar. Pasar itu kan majelis taim setan Pak ya. Pasar itu majelis taim setan. Misalnya Kang Jenal di pasar jadi tukang jagung misalnya ya menakar tangga apa timbangannya dengan curang, kemudian harganya pokoknya main curang lah. Boleh dikatakan kejujuran di pasar itu dipertanyakan, kejujuran di pasar. Makanya dikatakan pasar itu majelis taklimnya setan. Kita berbuat maksiat di pasar, tapi ketika kita sadar dan beristighfar, minta ampun sama Allah, tobat, diterima Pak. Diterima. Nipu di pasar, berbuat mesum di tempat-tempat remang-remang, ketika dia sadar, astagfirullahaladzim, taubat, diterima. Nabi Adam, Nabi loh, sekelas Nabi, saat beliau aprak-aprakan ke negara manapun itu, taubat sama Allah masih checklist 1 Pak. Rabbana ya Rabbana
Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sampai meneteskan air mata. Masih checklist 1. Tapi saat Nabi Adam sudah berada di kota Mekah, beliau teringat ini kota Mekah ini kelak akan lahirlah manusia yang mulia, yang namanya itu sudah ada sebelum saya diciptakan. 2000 tahun sebelum saya diciptakan, nurnya sudah ada di sudah diciptakan oleh Allah. Ini manusia luar biasa, bukan sembarang manusia. Namanya saja ada di dinding-dinding arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pasti bukan orang sembarangan. Ya Allah, saya mohon ampun dengan wasilah nama hambamu Muhammad Rasulullah. Saat itulah taubatnya Nabi Adam, checklist 2 berwarna biru. Tuh, Pak. Berarti apa? Diterima. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullah minhum taubatahum. Sementara umatnya Nabi Muhammad di mana saja dia bertobat, pasti Allah akan terima tobatnya mereka. Tuh, Pak. Kemudian kemuliaan yang ketiga, ya, kedua, ya, yang kedua, ini kuntu labisan, sesungguhnya aku ini berpakaian. Falamma asaitu ja'alani uryanan, ketika aku melanggar aturan Allah, maka ja'alani uryanan, Allah menjadikan saya ini telanjang. Saat Nabi Adam makan buah khuldi, Pak, inni asaitu, saya melanggar, maka saat itulah ja'alani uryanan, Allah menjadikan diri saya dan istri saya uryanan, telanjang. Tadinya pakai baju, Pak. Tapi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayulbisuhumullah. Tapi umatnya Nabi Muhammad, sekalipun umatnya Nabi Muhammad maksiat, uratan dalam keadaan telanjang, fayulbisuhumullahu ta'ala, malah Allah memberikan pakaian. Coba lihat orang-orang yang korupsi, telanjang gak dia? Kagak. Orang-orang yang bermain di tempat-tempat maksiat, ditelanjangin gak sama Allah? Enggak. Orang yang berdosa aja, Pak, aibnya masih ditutupin, Pak, sama Allah. Ya Allah, umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam melakukan blunder, ditelanjangin. Lah umatnya Nabi Muhammad, ya, maksiat kepada Allah, malah dikasih baju. Tuh. Masya Allah. Yang ketiga, kemuliaan atau karomahnya umatnya Nabi Muhammad, inni lamma asaitu, ketika aku melanggar aturan Allah, makan buah khuldi itu, furriqa baini wa zaujati, saya ini dipisahin sama istri. Wa ummatu Muhammadin, sementara umatnya Nabi Muhammad, ya'suna, mereka maksiat, wala yufarriqu bainahum, mereka tidak dipisahkan antara suami dan istrinya. Tuh, ayo Bapak berangkat kerja maksiat, dipisahin nggak, Pak, sama bini Bapak? Enggak. Padahal Bapak habis meeting sama atasan Bapak, bos perempuan, cakep, janda lagi. Ya, kata istri Bapak, Mas kok belum pulang? Meeting. Sama siapa? Sama bos. Ya Allah, padahal lagi
berduaan sama bosnya resep lagi sama bapak, ya. Mana ganteng bapak itu, ya. Apalagi ngeliat Kang Eko, aduh ganteng banget misalnya, aduh, ya. Nah itu di situ, tapi apa yang terjadi? Allah tidak pisahkan Pak istri kita itu. Tapi Nabi Adam sama Siti Hawa dipisah. Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Bayangin tuh Pak. Ya Allah. Yang keempat, inni asaitu fil jannati fakhrajani minha. Saat saya di surga, saya melanggar hukum Allah, maka aku pun dikeluarkan dari surga. Lah sementara umatnya Nabi Muhammad ya'suna kharijal jannati fayadkhulunaha bitaubati. Lah sementara umatnya Nabi Muhammad yang dia maksiat di luar surga, tapi dia bisa masuk surga karena taubat. Tuh. Nabi Adam dikeluarin dari surga gara-gara melanggar. Lah kita yang melanggar pengen masuk surga, ngaco. Tapi itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ente bisa masuk surga, kita bisa masuk surga ketika kita maksiat, kita tobat kepada Allah. Fayadkhulunaha bitaubati. Kita bisa masuk surga karena taubat. Ya. Masya Allah, itulah Pak. Ya maka Allah itu betul-betul memberikan keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad Pak. Allah sangat menyukai perkara-perkara urusan agama itu yang ringan-ringan. Umat terdahulu berat banget Pak, disuruh sholat. Nabi Musa aja 50 waktu, apa berapa puluh waktu itu. Ya Allah, bader-bader lagi. Lah kita cuma dikasih 5 waktu, ya Allah. Masih banyak yang pada bolong. Duhur lagi makan siang di kantor. Ya nggak sempat sholat duhur, langsung kembali kerja lagi. Asarnya kesorean, maghribnya ke maghriban, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ya Allah. Coba umat-umat terdahulu dikasih waktu sholat. Ya Allah. Kalau kita dikasih waktu sholat 50 waktu, udah ruwet udah Pak. Orang 5 waktu masih kayak begini Pak ya. Nah, rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Ibnu Asakir. Jadi itu Pak, agama Islam ini itu betul-betul mudah, tidak memberatkan kepada pemeluknya. Hanif, ya, yang ringan, yang samha, yang toleran. Ya. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, addul azaim, addu al azaima wa qabalu ar rukhsata wada'un nasa kufitumuhum. Kufitumuhum. Rawahul Khatib. Dalam riwayat lain baginda Rasul bersabda, addu, tunaikanlah al-azaim, hukum-hukum yang kuat. Waqbalu ar-rukhsah, akan tetapi terimalah hukum-hukum yang ringan. Ya, tunaikan perintah yang berat, tapi terimalah hukum-hukum yang ringan. Ya, jangan mentang-mentang ente udah setiap waktunya menjalankan ibadah yang berat, perintah yang berat, sementara ente menyepelein yang ringan-ringan. Jangan begitu Pak. Sholat sunnah rawatib itu ringan apa berat Pak? Ringan, tapi banyak orang yang nyepelein. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu Pak, ringan apa berat Pak? Banget, tapi banyak orang yang suka nyepelein. Tuh. Memindahkan duri atau paku di jalanan itu ringan gak Pak? Ringan. Berat? Kagak. Tapi banyak orang yang nyepelein. Ya Allah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat resep ngelihat hambanya itu masih sangat antusias, menghargai, konsisten saat menjalankan hukum-hukum Allah yang ringan tanpa disepelein. Alah nanti aja lah, Maulid masih tinggal seminggu lagi, saya ntar aja Pak Eko nyumbangnya ntar kalau udah last minute. Pas sudah semenit besok mau Maulid masih bilang ntar aja Pak Eko lah ya, nunggu apa namanya finishing ya kan, jamaah udah kumpul juga itu, ntar aja Pak Eko saya mah nunggu penceramahnya naik. Waduh, urusan penceramah urusan saya, begitu ngomongnya. Pas ceramahnya udah turun ya, Pak Eko masih ada saldo nggak? Ngomong begitu coba. Ya Allah ya, nyepelein yang ringan nggak boleh Pak, jangan suka nyepelein yang ringan. Siapa tahu yang ringan itu membuat kita apa, menjadi berat timbangan pahalanya. Khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapin, berat timbangannya, dan kalimat ini, dua kalimat sangat dicintai Allah. Kalimatnya ringan, khafifatani fil lisan, gampang banget diucapin. Wasaqilatani fil mizan, tapi beratnya minta amplop itu pahalanya. Ya. Wa habibatani ila rahman, dan Allah sangat mencintai ini kalimat ini. Kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah ya Pak ya. Jangan nyepelein Pak ya. Waruya, dan diriwayatkan, tunaikanlah hukum-hukum yang kuat, tunaikan dengan baik. Waqbalu, dan terimalah hukum-hukum yang ringan. Wada'un nasa, maka wada'un nasa, dan biarkanlah orang-orang itu, faqad kufitumuhum, faqad apa ini, dan biarkanlah orang-orang yang banyak itu, maka kufitumuhum, sesungguhnya telah dijaga kalian dari mereka yang dari mereka itu ya. Ini ya, intinya itu kita jangan suka nyepelin yang ringan, tunaikan yang wajib, yang apa namanya, yang kuat, tapi terimalah yang ringan. Sekali dapat duit banyak, wah dibela-belain. Telah terima Pak Eko ada sumbangan buat maulid, dari mana? Dari Kang Redi, berapa? 5.000 misalnya Kang Redi misalnya ya kan, kebetulan panitianya Pak Win, berapa? 5.000. Deh, ngapain pakai diambil Pak Eko? Nah itu kan 5.000 ringan kan, ngapain pakai diambil? Nah, berarti yang model gitu contoh tidak tidak linear dengan riwayat ini, tidak sesuai dengan riwayat ini. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul qala ngendiko, man lam yakbal rukhsatallahi kana alaihi minal ismi mislu jibali arafata. Tuh Pak, hati-hati. Man sapa wong lam yakbal, tidak mau menerima rukhsatallahi, rukhsah dari Allah, kana alaihi, maka adalah ia alaihi minal ismi, atasnya atau baginya, minal ismi dosa, misla jibali arafata, seperti gunung di Arafah. Ya Allah Pak, tuh orang yang suka ngegampang-gampangin, orang yang suka ngeremehin dari
dari keringanan Allah, maka nih orang ini bakal mendapatkan dosa yang segede gunung Jabal Rahmah. Tuh. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan di Arafah ya. Rawahul Imam Ahmad. Ini hadis sahih ini, Pak. Ya, Pak, jangan suka nyepelein yang ringan-ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa respon Bapak? Menjawab azan. Allahu Akbar. Ini pas lagi azan, Allahu Akbar, Allah. Bu, cepat banget waktu ya. Bukannya jawab dulu tuh azan. Saya tanya, jawab azan itu ringan apa berat? Ringan. Tapi berapa banyak orang yang ninggalin keringanan dari Allah? Ayo, berapa banyak? Konsisten nih, Bapak suka jawab azan apa namanya? Ngobrol apa main HP apa? Kebanyakan begitu dah. Udah azan, cepet amat waktu ya. Udah, nggak didengerin. Contoh tadi itu malah dimatiin. Ya Allah, Pak, Masya Allah. Kita banyak, Pak, banyak sesuatu yang ringan dari Allah itu kita sepelein. Kita belajar dari riwayat ini, dari hadis ini, kita belajar sedikit-sedikit untuk merubah agar jangan suka nyepelein yang ringan. Hukum Allah yang ringan jangan nyepelein. Ya salah satu tadi tuh, masalah ibadah misalnya sholat di qasar dan di jamak. Ya. Tapi jangan suka ngegampang-gampangin, jangan ngegampang-gampangin. Ya, Pak Eko berangkat kerja dari sini ke Taman Puri di jamak, coba sholat itu kan kurang ajar. Mentang-mentang musolanya di depan kantornya. Udahlah kita jamak aja. Ya itu namanya tidak berdasarkan kriteria hukum. Ya, nggak boleh ngegampang-gampangin. Itu namanya gampang-gampangin. Ya, saya lagi sibuk Pak Ustadz nih, masalah banyak lain ini begini-gini. Udahlah sholatnya sejam aja lah, orang deket ini mau musola. Nah, ya, ini nggak bisa begitu. Yang kelima terakhir, wassiratu zulmatun, dan adapun jembatan sirat itu zulmatun adalah gelap. Wassiraju, dan adapun penerangnya lahu bagi sirat itu al yakinu adalah keyakinan. Jembatan yang terbentang. Ya sirat tuh ya. Yang konon itu sangat tipis dan sangat tajam itu. Menakutkan enggak, Pak? Takut kan ya? Itu gelap, Pak. Serem. Tapi penerang daripada kondisi kita biar enggak takut. Apa itu al-yakin, yakin? Maksudnya apa yakin? Tahqiqu at-tasdiq, tahqiqu tasdiq bil ghaibi, ialah menyatakan dengan tegas, menyatakan untuk membenarkan bil ghaibi perkara yang gaib, bi izalati kulli raibin, untuk menghilangkan keraguan. Orang yang berjalan di sirat itu harus punya keyakinan, itulah yang menjadi penerang orang yang berjalan di atas sirat. Tapi kalau orang nggak punya keyakinan tentang sirat, maka dia akan bersiap-siaplah. Kondisi yang akan terjadi adalah boleh jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanan di atas sirat. Karena ada yang jalan di atas sirat pun ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang secepat kilat. Tuh Pak, ya. Kalau udah nibla, udah selesai Pak urusan. Nibla tuh jatuh, udah. Na'udzubillah min zalik. Dah ya Pak ya. Nanti bulan depan kita lanjutkan pada maqalah yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.